78.000 koin emas, kupikir aku masih bisa membayarnya. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa terus menambahkannya. Soal kalah atau menang, itu tidak ditentukan olehmu. Di paviliun harta berharga, bahkan para pembunuh ini harus sopan, tetapi dia tahu berapa banyak mata yang menatapnya di sekeliling, dan jika dia membuat sedikit gerakan, dia mungkin akan hancur. 78.000 adalah 78.000. Petua Liu, aku tidak mampu membelinya, dan cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual adalah milikmu. Perlu menghabiskan begitu banyak koin emas untuk membeli senjata tingkat misterius kelas rendah. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu bodoh atau gila. Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan duduk. Pada akhirnya, cermin perunggu tersebut dijual seharga 78.000 koin emas dan dijual kepada si pembunuh dengan wajah yang mengerikan itu. Henry Ling mengambil tindakan dan perlahan-lahan memindahkan peti harta karun dengan cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual ke si pembunuh. Selama proses ini, semua orang hanya bisa menyaksikan peti harta karun itu terbang di depan mata mereka dan ingin menyentuhnya, tetapi mereka tidak berani menyentuhnya. Mereka semua tahu betapa menyedihkannya hasil lelang ini. Cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual tidak buruk jika dibandingkan dengan senjata spiritual kelas menengah dari tingkat misterius. Pembunuh itu mengambil peti harta karun dan tertawa kecil. Setelah itu, paviliun harta berharga sekali lagi mengeluarkan 3 senjata spiritual, yaitu pedang baja halus kelas menengah tingkat misterius, kipas bulu lipat dari kelas bawah tingkat misterius, dan baju besi ringan kelas menengah tingkat misterius, tapi Wilbert Ye tidak peduli karena hal ini tidak memberi dampak padanya. Harta karun berikutnya bukanlah senjata spiritual, tetapi bahan obat. Jika ada seorang ahli alkimia di antara kalian, kalian mungkin tertarik padanya. Setelah selesai berbicara, Henry Ling membuka peti harta karun di tangannya. Di peti harta karun, ada buah berwarna darah. Namun, ketika kecemerlangan yang dijatuhkan oleh paviliun harta berharga menyinari buah merah darah, buah itu juga menunjukkan tanda perak seperti warna putih yang cukup aneh. Mungkinkah ini adalah buah darah perak legendaris? Itu benar, itu pasti buah darah perak. Mata semua orang memandangi buah itu, sedikit bingung Wilbert Ye juga memperhatikan buah aneh ini. Ini adalah buah darah perak berusia 300 tahun. Gumam Wilbert Ye. Yandi Zuo tahu bahwa mungkin ada pria besar di belakang Wilbert Ye, dan pria besar ini mungkin adalah seorang ahli alkimia, jadi Yandi Zuo tentu saja tidak akan ragu bahwa dia bisa mengenali buah ini. Aku ingin mendapatkan buah ini. Wilbert Ye menggosok telapak tangannya, menunjukkan minat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Oh. Kakak Ye juga tertarik dengan buah ini. Tanya Yandi Zuo. Buah darah perak berusia 300 tahun, kualitas benda ini dapat dianggap telah mencapai puncaknya. Buah ini dapat digunakan sebagai bahan obat untuk memperbaiki pil darah perak, namun, jika aku meminumnya langsung sekarang, aku dapat kesadaran yang kecil dan mencapai tingkat pembekuan darah keempat. Wilbert Ye tidak menyembunyikan apapun dari Yandi Zuo, dan dia menjelaskan mengapa dia membutuhkan buah darah perak. Oke, karena kakak Ye memiliki ide ini, maka aku akan maju dan membeli buah darah perak ini. Setidaknya dalam kapasitasku, mereka akan memberikan beberapa keringanan. Wilbert Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Zuo tidak masalah untuk saat ini, Kak Zuo hanya perlu mengambil 60.000 koin emas dariku. Setelah aku memenangkan buah darah perak, aku pasti akan membayar kakak Zuo di masa depan. Itu hal kecil. Yandi Zuo mengeluarkan purple crystal, meletakkannya langsung di depan Wilbert Ye, lalu berkata, ada 200.000 koin emas di dalamnya, kakak Ye dapat menggunakannya dengan bebas, mengapa kita masih membutuhkan sikap sopan santun di dalam pertemanan kita? Ketika Wilbert Ye membutuhkan uang, dia tidak menolak dan langsung menerimanya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia telah menuliskan kebaikannya, dan akan membayarnya di masa depan. Buah darah perak adalah bahan obat bermutu tinggi. Tentu saja, itu juga sejenis obat spiritual.
Ini dapat membantu prajurit untuk meningkatkan energi dan darah untuk membuat terobosan. Selain itu, obat ini memiliki efek paling jelas pada prajurit di tingkat pembekuan darah. Inilah yang dikatakan Jilian Zuo, dia tahu bahwa orang-orang yang datang semuanya adalah keluarga besar, dan mereka mungkin tidak menyukai buah darah perak, tetapi sebagian besar anak-anak dari keluarga mereka masih dalam tingkat pembekuan darah. Jadi, jika mereka diberikan buah pembekuan darah, maka secara alami akan berkembang dengan baik. Buah darah perak, harga awalnya adalah 15.000 koin emas, dan setiap tawaran tidak boleh kurang dari 2.000 koin emas. Harga ini dianggap rendah, dan perlu menimbulkan efek berbalik. Jika tidak bisa berbalik, hanya bisa dijual dengan harga murah. 17.000 koin emas. 19.000. Aku akan membayar 23.000. Kerumunan suara berisik lewat, dan pria dengan wajah mengerikan berkata setelah suara kerumunan, 40.000 koin emas. Tiba-tiba dinaikkan levelnya. Orang ini benar-benar kaya. Dia mengambil 3 dari 4 senjata spiritual pertama. Semua pesaing takut dengan harganya dan tidak berani mengambil tembakan lagi. Mungkinkah kali ini dia menyukai buah darah perak lagi? Hehe. Yang mulia benar-benar kaya dan berkuasa. Karena itu, aku juga akan meningkatkannya, 45.000 koin emas. Suara yang kuat menyebar. Itu adalah gubernur. Aku tidak menyangka gubernur benar-benar membeli buah obat spiritual. 45.000 koin emas, kamu tidak bisa mengambil buah berdarah perak ini, aku akan memberimu 50.000 koin emas. Semua orang melihat, pria itu kekar, sangat kuat, dan sepertinya ada guntur yang menggelegar di sekujur tubuhnya. Ini adalah kepala keluarga Lei, Leonardo Lei, ini terlihat bagus. Keluarga besar mereka memperebutkan buah darah perak di sini. Aku tidak tahu siapa yang akan mendapatkannya. Nyonya Wang, yang berada di samping Raymond Ye, tiba-tiba berdiri dan mencibir, Saudara Lei, bukankah seharusnya kamu membeli buah darah perak ini untuk putramu yang tidak berguna itu? Dia masih dalam tingkat pembekuan darah. Bahkan setelah menggunakan buah pembekuan darah, dia tidak bisa menjadi jenius. Sarkasme Nyonya Wang langsung membuat wajah Leonardo Lei terlihat jelek. Dia adalah pria yang kasar, jadi dia langsung berkata dengan marah, meskipun putraku, Yoshi Lei, bukan putra yang dapat dibanggakan, dia juga seorang pejuang di tingkat pembekuan darah ke-8. Mengapa dia dianggap tidak berguna? Semua orang tahu bahwa Yoshi Lei baru berusia 17 tahun di tahun ini, dan dia mencapai tingkat pembekuan darah ke-8 pada usia 17. Dalam arti tertentu, dia sudah bisa disebut jenius. Wilbert Ye mencibir dan berkata, pelacur ini, keluarga Ye akan dikalahkan olehnya cepat atau lambat. Dengan mengandalkan bakat putranya saja, dia ingin melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia tidak melihat dirinya sendiri di cermin. Yoshi Lei, dalam ingatan Wilbert Ye ada orang seperti itu. Keduanya adalah teman bermain ketika mereka masih sangat muda. Ketika Wilbert Ye pertama kali masuk angin, Yoshi Lei memasukkan darahnya sendiri ke dalam mulutnya untuk membuatnya merasa hangat. Orang yang bisa membuat Wilbert Ye meminum darahnya sendiri adalah saudaranya. Wilbert Ye tidak tahu mengapa, tetapi setelah itu, Yoshi Lei tidak sering datang kepadanya, tetapi dia percaya bahwa pasti ada beberapa kesulitan. Hari ini, Nyonya Wang, seorang pelacur itu, dia berani menghina saudaranya di depan umum. Artinya, dia tidak bisa bergaul dengannya. Bahkan jika dia tidak bisa menunjukkan wajahnya, Wilbert Ye harus tetap menghadapinya. Buah darah perak ini, Nyonya Wang tidak akan bisa mendapatkannya. Semua orang menggelengkan kepala dan memandang Nyonya Wang dengan jijik. Mereka semua tahu bahwa putra Nyonya Wang, Freddy Ye, adalah seorang jenius. Sekarang dia telah memasuki sekte bela diri Ling Qiao, masa depannya tidak terbatas. Dibandingkan dengan dia, semua orang terlihat tidak berguna. Tetapi putra Leonardo Lei, Yoshi Lei, yang mencapai tingkat pembekuan darah ke-8 pada usia 17 tahun,
dianggap jenius di prefektur Tianyun dan Nyonya Wang menyebut Yoshi Lei tidak berguna di depan umum. Bagaimana Leonardo Lei akan menanggung ini? Wajahnya muram, telapak tangannya mengepal erat, dan ada guntur bergelombang di sekujur tubuhnya. Duduk. Raymond Ye dengan marah menegur Nyonya Wang. Melihat situasinya tidak baik, Raymond Ye buru-buru berdiri dan berkata dengan nada meminta maaf, "Kakak terbesar Lei, jangan salahkan nonaku yang bodoh, aku di sini untuk meminta maaf kepada kakak terbesar Lei." Ketika Leonardo Lei mendengar kata-kata itu, kemarahannya berangsur-angsur mereda. Hanya melihat mata Nyonya Wang yang berwarna merah darah, dia jelas masih sangat kesal. Nyonya Wang ditangkap oleh Raymond Ye dan duduk dengan rasa takut di hatinya. Gubernur layak menjadi gubernur. Dia bisa mengambil keputusan dengan baik. Sayang sekali wanita ini idiot. Apa yang kamu tahu? Ada seorang putra jenius, dan sekarang dia telah memasuki sekte bela diri Ling Qiao. Siapa yang bisa membandingkannya? Iya, iya. Semua orang menghela napas tak berdaya, dan tentu saja sangat bagus masih ada anak jenius. Hehe, karena gubernur dan keluarga Lei sedang bertarung, maka buah darah perak ini tidak diperlukan. Pembunuh bertopeng dengan wajah mengerikan terkekeh, lalu menyerah untuk memperebutkan buah darah perak dan duduk. Atmosfernya juga terasa tegang. 50.000 koin emas sekali. Di panggung utama, Tetua Henry Ling berteriak. Raymond Ye tidak melakukan gerakan apapun, tetapi Nyonya Wang cemas. Sekarang dia dalam masalah dengan Leonardo Lei, dia secara alami tidak bisa membuatnya merasa lebih baik. Tapi Raymond Ye jelas menyerah. Dia telah menyinggung Leonardo Lei sekarang, dan orang-orang masih marah. Pada saat ini, jelas bahwa dia tidak bisa bergaul dengan orang-orang. Raymond, kita harus mengambil buah darah perak. Fendi masih terbaring di tempat tidur. Dia lemah akhir-akhir ini, jadi kita harus membawa buah darah perak padanya untuk pengobatan, kata Nyonya Wang. Huff. Raymond Ye mendengus dingin dan berkata dengan marah, beberapa hari yang lalu, kamu mengatakan bahwa Fendi bukan putramu, dan sekarang kamu mengatakan bahwa kamu akan menghabiskan puluhan ribu koin emas untuk mengambil buah darah perak untuknya. Kamu pikir aku adalah gubernur? Keluarga Lei adalah keluarga kaya. Begitu ombak muncul, seluruh prefektur kota akan terpengaruh, dan kamu akan menghadapinya ketika sesuatu terjadi. Raymond Ye jelas juga sedikit marah. 50.000 koin emas 2 kali. Nyonya Wang menjadi semakin cemas, dan dia berpikir bahwa keluarga Lei tidak akan lebih baik, jadi sebelum Raymond Ye dapat berbicara, dia berdiri dan berkata lagi, 60.000 koin emas. Wah, kenaikan harga ini segera membuat suasana seluruh rumah lelang panas. Hei, Feren Wang akan benar-benar mempertimbangkan untuk menjadi gubernur. Dia bisa menghabiskan 60.000 koin emas untuk membeli buah darah perak. Sayang sekali reputasi gubernur ada di tangan wanita ini. Leonardo Lei menggertakkan giginya, melihat sesuatu akan datang, tapi ada halangan seperti itu. Bahkan Raymond Ye sendiri tercengang di kursinya. Wanita gila ini. Raymond Ye memaksa dirinya untuk tenang. Hahaha, ayo bertarung, ketika kamu bertarung, kita akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Pembunuh berwajah mengerikan itu mencibir dengan suara rendah. 60.000 koin emas, ya. Mulut Wilbert Ye menunjukkan sedikit sarkasme. Nyonya Wang benar-benar istri yang hebat dan berbudi luhur. Namun, aku tidak bisa memberikan buahnya begitu saja padamu. Bagiku sekarang, uang bukanlah hal yang paling penting. Menemukan sesuatu yang bisa membuatku berkembang adalah hal yang paling penting, jadi. Wilbert Ye duduk di dalam ruangan pribadi, menghadap kerumunan di bawah, dia berteriak, 70.000 koin emas, buah darah perak ini, aku telah mengambilnya. Hahaha. Aku takut suara kakak Ye akan menjadi badai petir dan meledak di antara orang banyak. Yandi Zuo memegang kipas lipat dan bertepuk tangan memuji. Benar saja, begitu suara Wilbert Ye terdengar, semua orang di bawah tiba-tiba terdiam. Pada saat ini, orang-orang yang hadir tahu bahwa ada pembeli di sana.
Di atas adalah ruang VIP, dan seseorang telah berada di sana sepanjang waktu. Semua orang melihat ke atas, dan melalui jendela, mereka samar-samar melihat seseorang sedang berpikir sendirian di ruangan itu. Faktanya, Wilbert Ye dan Yandi Zuo ada di dalam. Hanya saja Wilbert Ye sengaja menunjukkannya, memberi orang perasaan yang lebih misterius. Bahkan gubernur tidak bisa memasuki ruang VIP, siapa yang ada di sana. Mereka tidak mengerti. Bahkan gubernur, Raymond Ye, Nyonya Wang, Leonardo Lei dan yang lainnya semuanya bingung. Suara itu terdengar sedikit familiar sekarang, seolah-olah aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, kata Raymond Ye. Meskipun Wilbert Ye mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan suaranya, Raymond Ye masih mendapatkan sebuah petunjuk. Ketika Jilian Zuo mendengar suara di atas, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia berpikir bahwa itu adalah Wilbert Ye karena dia juga sangat tertarik dengan buah darah perak ini. Lagi pula, dengan harga ini, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai produk limbah. Duduklah untukku, jangan berdebat lagi, kita tidak tahu siapa yang ada di dalam. Jika kamu menyinggung tuan tertentu, aku tidak tahu siapa yang akan melindungimu. Melihat Nyonya Wang akan bertarung lagi, Raymond Ye dengan cepat menangkapnya. Jika tidak, mungkin tidak akan menimbulkan masalah. 70.000 koin emas sekali. 70.000 koin emas 2 kali. 70.000 koin emas 3 kali. Sepakat, tidak ada yang berbicara lagi, itu berarti tidak perlu bertarung. Tidak ada gunanya menghabiskan puluhan ribu koin emas untuk memperebutkan buah, belum lagi bermain-main dengan sosok yang latar belakangnya tidak diketahui. Bagi seorang pejuang, tidak ada yang lebih menakutkan dari ini. Sebuah purple crystal terlempar keluar ruangan, dan semua orang melihatnya. Mereka semua tahu bahwa itu adalah kartu kristal eksklusif yang hanya bisa didistribusikan oleh paviliun harta berharga. Mereka yang bisa mendapatkannya harus memiliki hubungan yang sangat baik dengan paviliun harta berharga. Orang seperti ini tidak boleh disinggung. Raymond Ye sudah lama memiliki ide untuk berteman dengannya. Setelah 70.000 koin emas dicoret, suara Wilbert Ye datang dari ruangan. Tinggalkan buah darah perak untuk saat ini, dan kembalikan padaku setelah pelelangan selesai. Setelah berbicara, tidak ada suara, dan Jilian Zuo bertanggung jawab untuk mengemas buah darah perak, dan kemudian memintanya untuk menurunkannya. Item berikutnya, kupikir semua orang di sini menganggapnya sangat langka, dan aku juga percaya bahwa sebagian besar keluarga dengan kekuatan di sini datang untuk itu. Henry Ling melambaikan lengan jubahnya, dan sebuah kotak harta karun muncul dari udara tipis dan mendarat di tanah di tangannya. Keterampilan bela diri tingkat bumi kelas menengah, pedang pembunuh 7 langkah. Wah, suara Henry Ling terdengar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Apakah seni bela diri tingkat bumi kelas menengah akhirnya lahir? Raymond Ye tidak bisa menahan rasa gemetar, dan akhirnya berdiri dan melihat kotak harta karun tertutup dengan ekspresi bergerak. Hal yang sama berlaku untuk Leonardo Lei, kepala keluarga Lei. Ada juga beberapa pembudidaya pedang dan orang-orang pengangguran, mata mereka juga terbakar melihat ke kotak harta karun, seolah-olah sedang melihat harta surga dan bumi. Di ruangan pribadi, ada senyum yang tak bisa dijelaskan di mulut Wilbert Ye.